Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gua harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini gua mau lanjut membahas alur cerita dari film The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader. Singkatnya, pada Narnia 3 kali ini, cerita akan berfokus pada Edmund, Lucy, dan sepupu mereka yang bernama Eustace yang masuk ke dunia Narnia dan berpetualang di sana. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan Edmund yang belum genap 18 tahun sedang mendaftar untuk menjadi militer. Dia memasukkan KTP-nya agar bisa lolos tahap pendaftaran. Akan tetapi, Lucy yang datang meminta untuk diantar belanja, membuat Edmund ketahuan berbohong. Edmund dan Lucy kini tinggal di rumah pamannya yang memiliki seorang anak yang bernama Eustace. Hubungan Edmund dan Lucy dengan anak itu sangat tidak akur, karena Eustace menganggap saudaranya itu suka menghayal, berbeda dengan dirinya yang berpikir menggunakan logika. Susan kini sedang melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Tidak jarang dia mengirim surat untuk kedua adiknya itu. Di kamar, dua kakak beradik itu mengeluh karena kelakuan sepupunya. Kemudian mereka memandangi lukisan yang mirip seperti Narnia. Eustace lalu masuk. Ia yang melihat Edmund dan Lucy sedang berhayal di depan lukisan mengejeknya karena dianggap halu. Mendengar itu, Edmund pun marah dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Di tengah perdebatan itu, lukisan yang masih Lucy pandangi tiba-tiba bergerak, seolah ada kehidupan di dalamnya. Tak lama berselang, air keluar dari lukisan tersebut. Eustace yang ketakutan kemudian mencoba menghancurkan lukisannya. Akan tetapi hal itu malah membuat air semakin banyak hingga memenuhi ruangan. Mereka yang berhasil berenang naik ke permukaan air ternyata telah berada di tengah lautan Narnia. Di sisi lain, Caspian yang sedang berlayar dengan pasukannya ternyata juga ada di sana. Ia kemudian menolong mereka untuk naik ke kapal. Tentu saja Lucy dan Edmund sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan Caspian. Di kapal Narnia, Eustace sangat syok dengan apa yang dilihatnya. Dia terus ngedumel saat melihat Repicep berbicara kepadanya. Bahkan dia juga sampai pingsan saat Minotaur muncul di hadapannya. Caspian lalu menyuruh para pasukannya untuk memberi hormat kepada Raja Edmund dan Ratu Lucy. Di dalam kapal, dia memperlihatkan kembali senjata milik Peter, Susan, dan Lucy. Caspian juga mengembalikan senter Edmund yang dulu tertinggal. Caspian bercerita kepada mereka bahwa selama 3 tahun ini Narnia sangat damai dan tentram. Setelah itu, Caspian menambahkan tujuan dirinya berlayar adalah untuk menggantikan singgasana ayahnya. Ternyata Miras atau paman dari Caspian mencoba membunuh orang terdekat ayah Caspian. Mereka adalah 7 bangsawan dari Telmarin. 7 bangsawan itu berlayar ke Lone Island. Namun semenjak itu kabar mereka tak pernah terdengar, seperti menghilang begitu saja. Caspian merasa ditugaskan untuk mencari tahu di mana keberadaan mereka sekarang. Lalu kapten kapal mengatakan, jika Lone Island ada di luar laut yang sangat buas dan berbahaya. Mereka yang akan sampai tujuan mengecek dengan teropong dan mendapati tidak ada bendera Narnia di sana. Edmund yang ingin mengecek keadaan di sana, kemudian menurunkan skoci lalu berjalan mendekati Lone Island. Sebelumnya, Caspian berpesan kepada pasukannya yang tetap menunggu di kapal. Jika dalam waktu 24 jam tak ada kabar dari mereka, berarti mereka harus mengirim pasukan ke sana. Mereka yang telah sampai ke Lone Island mulai masuk ke ruangan yang gelap itu. Dan saat Caspian dan yang lainnya sedang melihat buku perdagangan budak, tiba-tiba muncul orang-orang dari atap dan langsung menyerang mereka. Dan pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Eustace datang dengan keadaan yang sudah disekap lawan. Alhasil membuat Caspian dan yang lainnya terpaksa melepaskan senjatanya. Kemudian Lucy dan Eustace dikirim ke perkampungan dan akan dilelang untuk menjadi budak. Sementara Edmund dan Caspian disekap di ruang bawah tanah. Di sana mereka bertemu dengan Lord Burn yang merupakan salah satu dari 7 bangsawan yang Caspian cari. Lord Burn. Lalu saat Edmund mengintip keluar, para perompak menyuruh para budak untuk naik ke kapal kecil dan pergi ke tengah laut. Dan saat mereka berada di tengah laut itu,
Datang asap berwarna hijau menutupi sampan dan orang-orang di sana pun menghilang seketika. Orang-orang di sana menganggap bahwa itu adalah pengorbanan, namun tidak ada yang tahu kemana perginya mereka. Sementara di tempat lain, terlihat Lucy dan Eustace sedang berada di tempat pelelangan budak. Di sana Lucy langsung terjual dengan harga yang tinggi, berbeda dengan Eustace yang tidak diminati oleh orang di sana, bahkan untuk menjadi seorang budak. Namun ternyata sebagian orang di sana adalah pasukan dari Caspian yang menyamar. Kemudian mereka langsung menyerang orang-orang di sana hingga berhasil menyelamatkan Lucy. Caspian lalu memanfaatkan momen dengan melawan penjaga yang ada di atas. Sementara Edmund membantu pasukan Narnia lainnya untuk melawan. Terlihat Eustace yang berhasil kabur, ia pun pergi ke sampan dan mencoba pergi dari sana. Namun tanpa disadari ada seseorang yang mengikutinya. Dan saat orang itu akan menyerang Eustace, dirinya malah terjatuh karena terkena pukulan dayung dari Eustace. Caspian dan yang lainnya yang telah berhasil memenangkan pertarungan pun mendapat pujian dari penduduk lokal di sana. Kemudian ketika dia akan melanjutkan perjalanannya, ia dihampiri oleh seseorang yang mengatakan kalau istrinya adalah salah satu orang yang menghilang tadi. Ia sangat ingin mencari istrinya dengan ikut bergabung di kapal Narnia. Setelah mendapat persetujuan dari Caspian, anaknya yang bernama Gael memohon kepada ayahnya agar diizinkan untuk ikut. Akan tetapi sang ayah tidak mengizinkan dan menyuruhnya untuk tetap di rumah bersama bibinya. Sebelum mereka berangkat, Caspian diberikan pedang oleh Lord Burn. Ia mengatakan Aslan telah memberikan pedang ini kepada ayah Caspian untuk melindungi Narnia. Dan dia menitipkan pedang ini kepada Lord Burn karena percaya dengan orang terdekatnya. Thank you, my lord. Setelah menerima pedang itu, Caspian dan yang lainnya kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Eustace yang belum bisa beradaptasi dengan dunia Narnia terlihat sedang mencuri jeruk. Repicep yang melihatnya pun langsung memarahinya dan menyuruh untuk mengembalikan jeruk tersebut. Akan tetapi Eustace tidak mau mengaku dan malah melawan Repicep. Lantas Repicep yang suka dengan pertarungan yang adil, ia pun memberikan sebuah pedang untuk Eustace. Dalam pertarungan itu, Eustace terjatuh dan mengenai keranjang. Kemudian terdengarlah suara anak kecil yang sedang menjerit. Yang ternyata anak itu adalah Gael, anak yang tadi minta ikut berlayar. Welcome aboard, Your Majesty. Saat hari menjelang malam, Caspian dan yang lainnya pun memutuskan untuk beristirahat di salah satu pulau yang ada di sana. Namun saat mereka sudah tertidur, tampak jejak kaki besar yang sedang berjalan dengan wujud yang tidak terlihat. Makhluk itu kemudian menculik Lucy di sana. Dua makhluk itu lalu menyuruh Lucy untuk masuk ke dalam suatu tempat dan membacakan buku mantra agar yang tak terlihat menjadi terlihat. Di sini Lucy juga diancam jika dirinya tidak melakukan hal tersebut, maka teman-temannya yang sedang tertidur akan dibunuh. Tak lama berselang, halaman buku itu berbalik dengan cepat. Dan ketika dihentikan, keluarlah asap hijau yang seperti di laut tadi. Namun di sini Lucy masih tidak menyadari hal itu. Setelah itu Lucy kembali membaca mantra yang ada di sana. Kali ini adalah mantra untuk membuat si pembaca mantra menjadi cantik seperti apa yang dia inginkan. Setelah Lucy melihat lembaran satunya, dia melihat Susan di sana. Yang ternyata Lucy menginginkan wajah yang cantik seperti Susan. Dia yang masih belum percaya akhirnya bercermin di kaca yang ada di sana. Namun saat melihat kaca, ternyata wajahnya berubah menjadi Lucy lagi. Karena Lucy yang suka melihat dirinya berwajah cantik seperti Susan, akhirnya ia pun merobek halaman buku mantra tersebut. Namun seketika itu juga terdengar suara Aslan yang memanggil dirinya. Setelah itu Lucy kembali melanjutkan membaca buku mantra agar yang tak terlihat menjadi terlihat. Setelah membaca mantra tersebut, kini orang yang ada di ruangan itu mulai terlihat. Begitu pula dengan makhluk-makhluk yang ada di luar yang juga mulai menampakkan diri. Dan ternyata mereka semua adalah kurcaci berkaki satu. Kemudian pasukan Narnia yang ada di luar pun bertanya, di manakah mereka menyembunyikan Lucy. Dan ternyata Lucy sedang berada di sebuah perpustakaan besar. Setelah itu Eustace yang baru bangun dari tidurnya, ia pun cuma bisa plonga-plongo setelah melihat makhluk-makhluk yang ada di sana. Kemudian Caspian dan yang lainnya masuk ke dalam rumah besar itu. Di sana penjaga rumah menceritakan bahwa di sekitar sini ada pulau kegelapan tempatnya para iblis berkumpul.
Iblis itu bisa membuat mimpi terburuk seseorang menjadi nyata, dan cara untuk menghentikan itu mereka harus mengumpulkan ketujuh pedang milik bangsawan yang menghilang. Penjaga itu juga memberi informasi kepada mereka agar mengikuti bintang biru di Pulau Ramandu, dan mereka harus meletakkan ketujuh pedang tersebut di meja Aslan. Hanya cara itulah yang bisa memecahkan mantra kutukan di sana. Pastinya akan ada banyak sekali ujian yang akan mereka hadapi. Be strong. Perjalanan Caspian dan pasukan ke Pulau Ramandu pun akhirnya dimulai. Di perjalanan terjadi hujan badai disertai petir dan juga ombak yang tinggi. Selama 2 minggu mereka berada di situasi tersebut. Hingga pada akhirnya kapten kapal meminta Caspian untuk mengakhiri pencariannya. Akan tetapi di sini Caspian tidak mau menyerah dan tetap menunggu sinar dari bintang biru. Di malam harinya, Lucy yang tidak bisa tidur, ia kembali mengucapkan mantra itu agar ia bisa berubah menjadi cantik seperti Susan. Lucy lalu bermimpi, yang dimana dalam mimpinya tersebut, Lucy yang seolah berwajah Susan sedang bersama Edmund dan Peter. Di obrolan mereka berdua, kakaknya itu tidak tahu apa itu Narnia. Dalam mimpinya, Lucy juga bertemu Aslan yang mengingatkan agar Lucy menjadi dirinya sendiri. Dan ternyata tidak hanya Lucy yang mengalami mimpi buruk. Orang-orang yang ada di kapal itu pun sama-sama terbangun karena mengalami mimpi yang buruk. Keesokan paginya, mereka yang akhirnya menemukan sebuah pulau memutuskan untuk menepi di sana sambil mencari sesuatu. Mereka berharap bisa menemukan pedang yang lain di pulau tersebut. Di dalam gua, Caspian dan yang lainnya menemukan sebuah patung emas yang tercebur ke dalam air. Lalu saat Edmund akan mencoba mengambil patung itu dengan ranting pohon, tiba-tiba ranting itu berubah menjadi emas saat menyentuh air di sana. Ternyata patung itu adalah salah satu bangsawan yang sedang mereka cari pedangnya. Dia tercebur ke dalam air itu dan berubah menjadi emas. Kemudian Edmund mengambil pedang bangsawan itu menggunakan pedangnya, dan ternyata pedang Edmund tak berubah menjadi emas karena di dalamnya mempunyai kekuatan misterius. Edmund lalu berencana akan membawa semua emas di sana ke dunia nyata agar dia bisa menjadi orang kaya. Mendengar itu, Caspian pun memarahinya karena ia melarang siapapun membawa benda dari Narnia ke dunia nyata. Alhasil terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Namun untungnya Lucy langsung melerainya serta mengingatkan bahwa semua ini hanyalah ujian untuk mereka. Let's just get out of here. Di sisi lain, Eustace yang sudah geram dengan keadaan di dunia Narnia memutuskan untuk melihat-lihat tempat itu sendirian. Di suatu tempat, ia terkejut melihat emas yang berserakan di sana. Lantas, ia pun langsung mengambil emas-emas itu dan memasukkannya ke dalam saku. Namun saat itu juga asap hijau pun muncul serta membawa Eustace entah kemana. Di lain tempat, saat Caspian dan yang lainnya akan melanjutkan perjalanannya, mereka pun baru menyadari bahwa Eustace telah menghilang. Edmund dan Caspian lalu mencari Eustace dan yang lainnya ke tempat emas tersebut. Di sini Edmund menganggap bahwa Eustace telah meninggal karena hanya tersisa pakaiannya saja. Di sana mereka juga menemukan tengkorak salah satu bangsawan yang mereka cari pedangnya. Dan setelah itu Edmund pun langsung mengambil pedang itu. Sementara itu di kapal Narnia, datang seekor naga yang langsung menyerang. Untungnya Repisep berhasil menusuk kaki si naga yang membuat naga itu kesakitan dan pergi dari sana. Akan tetapi naga itu berhasil menculik Edmund. Namun ternyata sang naga membawa Edmund bertujuan untuk memberitahu kalau naga itu adalah Eustace yang dikutuk karena telah mencuri emas sebelumnya. Pada akhirnya Caspian dan yang lainnya memutuskan untuk beristirahat di pulau tersebut. Kemudian di malam harinya, Eustace yang sedih karena berubah menjadi naga terlihat sedang dihibur oleh Repisep. Dan saat pagi tiba, Gael yang melihat sinar dari bintang biru yang begitu terang, ia pun langsung membangunkan Lucy dan orang-orang yang ada di sana. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya kembali mengikuti arah dari bintang biru tersebut.
Saat perjalanan dimulai, mereka langsung mendapat sebuah ujian yang mana tidak ada angin sedikit pun di sana. Alhasil kapal Narnia yang mereka tumpangi tidak bisa berjalan. Akan tetapi Eustace berinisiatif untuk menarik kapal itu dengan ekornya hingga kapal itu pun bisa berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Sampailah kapal mereka di tempat tujuan. Di sana terdapat banyak sekali makanan yang tampak lezat. Di sana juga terdapat para bangsawan lainnya yang tak bisa bergerak karena terkena suatu mantra kutukan. Mereka kemudian menemukan pedang-pedang lainnya. Dan di sini Edmund baru menyadari bahwa ini merupakan meja Aslan. Caspian, Edmund dan Lucy lalu meletakkan pedang itu secara menyilang. Akan tetapi mereka baru menemukan 6 pedang. Saat itu muncullah sosok yang sangat cantik bernama Lilian, seorang putri Ramandu yang merupakan sosok dari Bintang Biru. Dia menyuruh pasukan Narnia untuk makan di sana. Setelah itu Putri Lilian juga memberitahu bahwa satu pedang yang mereka cari berada di pulau yang tak jauh dari tempat ini. Setelah memberitahu informasi tersebut, Putri Lilian kemudian pergi dari sana. Saat di perjalanan, Gael berkata kepada Lucy bahwa saat dirinya sudah besar nanti dirinya ingin menjadi seperti Lucy. Mendengar itu, Lucy pun berkata bahwa Gael harus tetap menjadi dirinya sendiri. Sementara Eustace dan Repicep tampak sedang mengecek pulau itu melalui jalur udara, sedangkan Edmund dan Caspian mereka sudah siap dengan baju perangnya. Setelah seluruh pasukan di kapal Narnia telah bersiap di luar, muncullah asap hijau yang mendatangi setiap orang yang mempunyai mimpi buruk. Bahkan penyihir putih pun juga ada di sana yang selalu hadir di mimpi buruk dari Edmund. Kemudian dari pulau di sana terdengarlah seseorang yang sedang berteriak. Dan ternyata itu adalah seorang bangsawan pemilik pedang ketujuh yang dicari Caspian. Tanpa pikir panjang, Eustace langsung membawa orang itu naik ke kapal. Setelah menyadari bahwa orang yang dihadapannya adalah Raja Telmarin, bangsawan itu pun sempat terdiam dan segera menyuruh kapal Narnia untuk putar balik serta menyuruh orang di kapal untuk tidak berpikiran buruk karena di tempat tersebut pikiran buruk dari seseorang bisa langsung menjadi kenyataan. Akan tetapi hal itu sudah terlambat. Ternyata Edmund baru saja memikirkan ular laut yang sangat buas dan ternyata tidak butuh waktu lama. Ular itu pun muncul dan menyerang kapal Narnia. Eustace lalu menyerang si ular buas itu dengan semburan api hingga si ular pun kabur dari sana. Akan tetapi bangsawan yang tak tahu naga itu adalah Eustace, dia malah melemparkan pedangnya ke arah Eustace. Alhasil Eustace pun kabur dari tempat tersebut. Karena sudah sangat terpojok, di dalam hati Lucy meminta pertolongan kepada Aslan. Akan tetapi Aslan belum juga memberikan pertolongannya. Si ular kemudian kembali muncul dan mulai melilit kapal Narnia. Caspian dan yang lainnya kemudian berencana untuk menjebak ular itu agar terbentur ke tebing yang ada di depan mereka. Awak kapal kemudian bahu-membahu mendayung kapal itu agar lebih cepat bergerak untuk membuat ular itu terjepit. Beruntungnya cara itu pun berhasil membuat ular itu kewalahan. Sementara itu, Eustace yang sedang tertancap pedang, ia sedang menuju pergi ke sebuah pulau untuk beristirahat. Tak lama berselang, Aslan pun muncul, dan kemudian Aslan merubah Eustace menjadi manusia normal kembali. Setelah itu, Aslan ternyata membawa Eustace kembali ke Pulau Ramandu, dan Eustace yang baru sadar dari pingsannya, ia pun berniat untuk membawa pedang itu ke meja Aslan dan menyatukan pedang itu dengan keenam pedang lainnya. Sementara itu di kapal Narnia, ternyata ular itu masih hidup. Alhasil semua pasukan di sana menjadi kewalahan. Caspian dan yang lainnya kemudian mencoba untuk menggunakan strategi lain. Akan tetapi di waktu bersamaan, Edmund kembali didatangi oleh sosok penyihir putih yang terus mengganggunya. Di sisi lain, Eustace yang ingin menaruh pedang tersebut ke meja Aslan, tiba-tiba saja ia ditarik oleh asap hijau. Namun beruntungnya Eustace berhasil menyatukan ketujuh pedang tersebut. Pedang-pedang itu kemudian membuat pedang Peter yang sedang Edmund gunakan menjadi bercahaya. Bahkan dengan pedang itu, Edmund akhirnya berhasil mengalahkan si ular dengan satu tusukan. Setelah si ular berhasil dikalahkan, akhirnya asap hijau yang ada di sana mulai menghilang. Sinar-sinar dari langit juga mulai menyinari tempat tersebut. Terlihat juga para bangsawan yang terkena mantra kutukan akhirnya bisa hidup kembali. Dan bahkan para warga yang telah menghilang secara misterius mulai berbunculan.
Melihat sang ibu di sana, lantas Gael pun sangat gembira dan langsung melompat berenang untuk menghampiri ibunya. Sementara Eustace yang sudah menjadi manusia kembali pun bergabung kembali dengan pasukan Narnia. Setelah misi itu selesai, kini Caspian, Edmund, Lucy, Eustace, dan Repicep memilih menaiki Skoci untuk melanjutkan ke tempat tujuan mereka. Tampak mereka telah sampai di ujung Narnia dan bertemu Aslan di sana. Di sini Aslan berkata bahwa negerinya ada di belakang ombak ini. Dia juga menambahkan, siapapun yang masuk ke negerinya maka tak akan bisa kembali. Caspian sebelumnya berniat untuk masuk ke sana karena ia ingin bertemu dengan sang ayah, tapi karena dirinya masih mempunyai tanggung jawab di Narnia, akhirnya ia pun membatalkan niatnya tersebut. Namun berbeda dengan Repicep, dia yang selalu bermimpi untuk pergi ke negeri Aslan, ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Melihat itu, Eustace pun bersedih karena ditinggal seorang sahabat yang baru dikenalnya. I won't be needing this. Di ending film ini, Aslan mengatakan bahwa di dunia nyata atau dunia yang Lucy tinggali, dirinya mempunyai nama yang lain. Aslan berharap Lucy dapat mengenal Aslan di dunia yang mereka tempati. Kemudian Aslan membukakan pintu untuk Lucy, Edmund, dan Eustace untuk kembali ke dunianya. Setelah memberikan salam perpisahan kepada Aslan dan Caspian, mereka pun masuk ke pintu itu dan kini kembalilah mereka di dunia nyata. Dari film, kini Eustace dan kedua sepupunya itu terlihat menjadi akur dan kemudian Eustace kembali menaruh lukisan yang terjatuh itu dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja alur cerita film The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis and see you next time.